Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Udin dalam channel Kim Udin. Asiknya belajar kimia. Materi ini adalah isomer alkuna. Yuk kita mulai langsung materi hari ini. Isomer alkuna. Isomer alkuna nanti ada apa aja di situ? Ya, ingat-ingat isomer alkuna sama dengan alkena. Nanti bisa ada namanya isomer rangka, ada namanya isomer posisi, ada namanya isomer fungsi. Jadi isomer alkuna nanti bisa meliputi yaitu isomer yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu isomer apa? Rangka. Ada isomer rangka. Kemudian nanti ada namanya isomer posisi. Yang terakhir nanti meliputi isomer fungsi. Oke, ini akan kita pelajari ketiga-tiganya, isomer rangka, isomer posisi, sama isomer fungsi. Pertanyaan yang pertama, apa sih isomer rangka itu? Oke. Isomer rangka. Oke. Dari katanya sudah kelihatan, berarti yang berpengaruh adalah rangkanya. Berarti isomer rangka adalah rumus umum sama. Rumus umum sama, tapi ada tapinya ya. Tapi rangkanya beda. Rangkanya beda. Kita kasih contoh sekarang. Misalkan saya punya C-nya ada, kita buat C-nya ada 5 ya. Kita buat C-nya ada 5. Ini kita kasih rangkap 3. Kenapa? Karena alkuna. Ini kita buatkan C-nya ada, induknya ada 4. Kita tahu rangkap cabangnya di sini. Oke, C-nya ada 5, C-nya ada 5. Kita masukkan hanya ya. Yang ini berarti hanya kurang 1. Ini berarti sudah, ini berarti kurang 2. Yang ini kurang 2. Yang ini kurang 3. Ini berarti kurang 1. Ini sudah, nggak ada. Ini kurang 3. Ini kurang 3. Yang ini berarti kurang 1. Oke, kita coba rumus umumnya apa? C-nya ada berapa? C-nya ada 5. Hanya ada berapa? 3 tambah 2, 5, 6, 7, 8. Berarti hanya ada 8. Yang di sini, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti C-nya ada 5. 3 tambah 3, 6, 7, 8. Berarti hanya ada 8. Ternyata, rumus umumnya sama. Rumus umumnya sama, yaitu C5H8, C5H8. Yang beda apanya? Rangkanya. Yang ini lurus, yang ini ada cabangnya. Itulah yang disebut dengan namanya isomer rangka. Yang kedua adalah isomer posisi. Ini ada isomer posisi. Isomer posisi. Oke. Ini ada R-nya. Isomer posisi. Apa sih isomer posisi? Itu adalah rumus umum sama. Rumus umum sama. Tapi ada tapinya. Tapi posisi rangkap berapa? Rangkap 3-nya itu ternyata adalah beda. Jadi penekanannya pada apa? Posisinya. Itu namanya isomer posisi. Contoh, sama. Kita buat C-nya ada 5. Ada 5, berarti ini rangkap 3. Ini tunggal. Kemudian ini juga ada 5. Ini rangkap 3-nya taruh di sini. Oke. Berarti ini hanya kurang 1. Yang ini nggak ada, ini berarti kurang 2. Ini kurang 2, yang ini kurang 3. Oke, yang ini kurang 3, ini nggak ada, yang ini kurang 2, yang ini kurang 3. Yuk kita cek C-nya sama apa enggak. C-nya 1, 2, 3, 4, 5, berarti ini C5.
Hanya kita hitung. 3 tambah 2, 5, 6, 7, 8. Berarti hanya 8. Yang ini C-nya ada berapa? Ada 5 juga. Hanya 3 tambah 3, 6, 7, 8. Berarti hanya juga ada 8. Sama rumus umumnya. Sama kan? Yang beda apanya? Posisinya. Yang ini nomor 1, posisi rangkap 3-nya. Yang ini ternyata nomor 2. Itulah yang disebut dengan namanya isomer posisi. Oke. Berikutnya kita akan mencoba yaitu namanya isomer fungsi. Ya. Isomer fungsi. Apa isomer fungsi? Ya. Oke, saya taruh sini. Isomer fungsi. Dari kata aja udah kelihatan, berarti kalau isomer posisi yang beda adalah posisinya, kalau isomer rangka yang beda adalah rangkanya, maka kalau isomer fungsi berarti sama, yaitu rumus umumnya sama, rumus umum sama, tapi gugus apanya? Gugus fungsinya itu beda. Jadi penekanannya pada apanya? Yaitu gugus fungsinya yang beda. Ternyata Alkuna itu punya rumus yang sama dengan alkadiena. Apa bedanya sama alkena? Kalau alkena rangkap 2-nya ada 1, kalau alkadiena maka rangkap 2-nya ada 2. Oke. Contoh misalkan saya punya C-nya 5, kita buat sama aja, C-nya 5. 1 2 3 4 5. Ini juga 1 2 3 4 5. Ini rangkap 3. Alkadiena, berarti rangkap 2-nya ada 2. Taruh sini misalkan ya. Oke, coba kita masukkan hanya. Ini hanya berarti kurang 1. Yang ini nggak ada, berarti ini kurang 2. Ini kurang 2. Yang ini kurang 3. Yang ini berarti kurang 2, karena C itu tangannya 4 ya. Yang ini kurang 1. Ini kurang 1. Ini kurang 1. Yang ini kurang 3. Kita coba C-nya. C-nya ada berapa? C-nya ada 5. Hanya ada berapa? 3 tambah 2, 5, 6, 7, 8. Berarti hanya ada 8. Ini juga C-nya ada 5. Hanya 2 tambah 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hanya juga ada 8. Berarti rumus umumnya sama, tapi beda fungsinya. Satunya alkuna, satunya adalah alkadiena. Sekarang supaya bisa paham, saya buatkan yaitu contoh soal. Oke, contoh soal. Oke, gimana contoh soalnya? Nah, silakan nanti ya dicoba. Jumlah isomer dari C5H8 itu ada berapa? C5H8. Berapakah jumlah isomer dari C5H8 ini? Oke, kita cari dua-duanya. Yang pertama, kita cari alkuna. Pada alkuna nanti ada berapakah model C5H8. Gimana langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya pertama, kita buat C-nya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Rangkap 3-nya posisi nomor 1. Itu yang pertama. Yang kedua, 1, 2, 3, 4, 5. Tak taruh di nomor 2. Ditaruh sini boleh apa enggak? Sama dengan yang ini. Ditaruh sini boleh apa enggak rangkap 3-nya? Sama dengan yang pertama. Berarti sudah habis untuk yang lurus. Kita pakai 4. Berarti sisa berapa? Sisa 1. Taruh sini enggak boleh cabangnya. Apalagi taruh di pinggir ya. Sama dengan yang ini. Maka kita taruh di nomor yang ketiga. Oke? Taruh sini boleh? Enggak boleh. Ya. Apakah ada model yang lain? Ya. Misalkan kita pakai 4, kita taruh di tengah, maka enggak mungkin. Kenapa? Karena posisi hanya sudah enggak ada lagi. Maka sementara alkuna ternyata ada berapa? Ada 3.
Kemudian kalau kita cari yang alkadiena ada berapa? Yuk kita cari. Alkadiena. Oke, alkadiena. Sama dengan tadi, langkah pertama kita tulis C-nya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Taruh nomor 1 sama nomor 2. Harus urut ya. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5. Taruh di nomor 1 sama nomor 3. Kemudian kita coba lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Taruh nomor 1 sama nomor 4. Oke. Kemudian kita pakai 4. 5 sudah habis, kita pakai 4. 1, 2, 3, 4. Jadi nanti sisa berapa? Sisa 1. Taruh nomor 1, nomor 2. Oke. Sini nggak boleh, sini nggak boleh. Nah, yang boleh di sini. Oke. Apakah ada model lain? Ada. 1, 2, 3, 4. Posisinya nomor 1 sama nomor 3. Posisi rangkanya bisa taruh sini, bisa taruh sini sama aja. Maka taruh sini. Apakah ada model lain? Silakan dicek, ternyata tidak ada model yang lain. Berarti ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ya. 1, 2. Kita cek lagi ya. Ini ada posisi rangkap 2, rangkap 3, kemudian 4. Ya. Kemudian kita cek, oh ternyata masih ada yang di sini, masih ada. Saya taruh di sini ya. 1 kelewatan tadi, 2, 3, 4, 5. Posisi nomor 2 sama nomor 3. Ya, 2 sama nomor 3. Oke, berarti ternyata ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata di sini ada 6. Ini harus hati-hati mencarinya. 3 tambah 6 berapa? 9. Berarti nanti jumlah isomernya adalah 9. Kalau ada soal pertanyaan, berapakah jumlah isomer dari C5H8 yang merupakan alkuna? Maka jawabannya 3. Yang merupakan alkadiena, jawabannya adalah 6. Tapi kalau nggak ada pertanyaan, hanya mencari berapakah jumlah isomer dari C5H8, maka jawabannya adalah 9. Alkuna untuk yang ini, yang pertama sama yang kedua, ini disebut isomer apa? Ternyata kita lihat posisi rangkapnya, maka disebut isomer posisi ini. Ini sama ini disebut isomer apa? Ini posisi rangkapnya nomor 1, ini nomor 1. Yang ini lurus, yang ini ada cabangnya, maka disebut isomer rangka. Sekarang alkuna sama alkadiena, beda fungsinya, maka disebut isomer fungsi. Oke, paham semua? Kalau ingin memberi nama, kita buat beberapa nama ya. Nah, coba kita buat yang ini. Contohnya, ini nomor 1 dari sebelah mana? Bisa kiri, bisa kanan. Berarti nomor 1, 2, 3, 4, 5. Posisi rangkapnya nomor 1 sama nomor berapa? 4. Berarti namanya adalah 1,4. Gitu ya. 1,4 karena 5 berarti pentadiena. Oke. Tata nama jangan lupa ya. Kalau yang ini coba penomor dari kiri apa dari kanan? Dari kiri. Kenapa? Karena paling dekat dengan posisi rangkapnya. Berarti nomor 1 sini. 1, 2, 3, 4. Berarti ini sebagai cabang. Cabangnya nomor berapa? Nomor 3. Berarti namanya adalah nanti 3-metil. 3-metil. Nomor berapa? Nomor 1 sama nomor 2. Namanya adalah butadiena. Butadiena. Oke. Yang ini bisa penomoran dari kiri apa dari kanan? Posisi rangkapnya sama. Tapi yang lebih dekat cabang dari sini. Maka penomoran wajib dari kiri. 1, 2, 3, 4. Berarti namanya ini adalah sebagai cabangnya. Berarti namanya adalah 2-metil. Oke. Rangkapnya nomor berapa? Nomor 1 sama nomor berapa? Nomor 3. Karena 4 sama yaitu butadiena. Oke, paham? Sekarang saya kasih soal latihan di sini ya. Silakan dicoba. Soal latihan. Supaya nanti paham, jangan lupa tulis di komentar, kolom komentar jawabannya ada berapa. Oke, pertanyaannya identik dengan yang ini. Cari jumlah isomer dari C6H10.
jumlah isomer dari C6H10 baik itu alkuna maupun alkadiena. Silakan mencoba, semoga bisa paham. Oke, jangan lupa kalau video ini bermanfaat bagi teman-teman, jangan lupa di-share ke teman yang lainnya supaya manfaatnya lebih banyak lagi. Ingat, untuk mendapatkan rangkuman materi ini, maka bisa dilihat di IG Kim Ude. Jangan lupa follow ya, dan juga bisa kunjungi Facebook Asiknya Belajar Kimia. Oke, salam sukses dari Kim Ude, Asiknya Belajar Kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.